Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UPT Perpustakaan IAIN Curug. Baiklah, di podcast ini kita kedatangan tamu. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai pembawa acara di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Akbar Azaki dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di samping saya ada Saudara Sultan Akbar dari program studi Pendidikan Agama Islam juga. Dan juga di samping Sultan ada Saudari Risa Miftah Wijaya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Dan di sampingnya juga ada Saudari Oktavia Ramadhani dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di podcast kali ini ya, sekarang hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Di hari Rabu yang cerah ini, walaupun agak mendung ya sahabat-sahabatku semua, sangat pas juga di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan dan media sosial di bulan Ramadan dan menjaga martabat kemanusiaan di bulan Ramadan. Cocok nih. Ya. Cocok sekali temanya dengan bulan Ramadan kita rasakan kali ini. Berkaitan. Nah, sahabat Sultan, kita mulai ke sahabat Sultan dulu ya. Kan sahabat Sultan tahu kalau di bulan Ramadan ini kita tuh harus menjaga segalanya tuh, termasuk lisan. Nah, ini yang masih kita bingungkan nih, saya sahabat-sahabatku semua, kawan-kawanku semua. Bagaimana nih cara kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini? Terima kasih ya Mas. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menjaga ya Mas ya, menjaga lisan dan media sosial, apalagi sekarang itu teknologi semakin canggih. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang menjaga lisan dan media sosial ini cukup rumit untuk dilakukan ya, diterapkan pada zaman Gen Z sekarang ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sesuatu yang harus dijaga yaitu ya bukan hanya menahan lapar dan minum saja gitu ya. Kita harus bisa menjaga hawa nafsu, menjaga bagaimana kita tuh memiliki teknologi canggih seperti HP ini. Ini HP termasuk benda yang paling bisa merubah segalanya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hal yang seperti ini kita dikendalikan oleh HP ini kawan-kawan. Yang dimana lisan itu adalah sesuatu, jika lisan itu berkata kotor ya. Ya nggak sih? Misalnya kita berkata kotor ya, berkata kotor. Nah, nanti itu kita berkata kotor itu di saat bersamaan. Nah itu tuh ibaratnya kalau kita mendengar ya, kita tuh ibaratnya merendahkan kehormatan kita itu di depan orang lain gitu. Jadi kita ini tidak ada lagi rasa penasaran orang ke kita ya. Itu orang berkatanya nggak ada sopan santun. Nah ya betul gitu. Orang nggak ngomong kotor, rendahnya guys. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menjaga ya, cukup rumit untuk jaga sebenarnya. Iya. Apalagi jujur aja, kan kawan-kawan pasti misalnya dari Okta, Aisyah sama host kita ini di saat ada kejutan misalnya, lagi terkejut ini, pasti berkatanya susah kan? Jangan stop itu jangan, pasti jangan. Karena sekarang tuh semua tren-tren itu keluar semua, jadi kita tuh dikendalikan oleh teknologi yang semakin canggih sekarang ya. Benar sekali. Bagaimana sih menurut host itu kalau kita itu tidak bisa menjaga lisan, sedangkan lisan adalah sesuatu perisai ya. Ibaratnya kalau kita mendengar ya, pedang itu hanya bisa melukai kan, tapi lisan itu lebih kejam dari pedang sebenarnya kan? Ya nggak sih? Ya. Ibaratkan gelas yang pecah ya. Misalnya saudari memiliki sebuah senjata tajam ini kan, pasti kalau luka dikit biasa saja kan, luka banyak juga biasa saja sebenarnya. Tapi kalau lisan itu dikenang-kenang penyakitnya itu. Kenapa dikenang-kenang? Orang itu misalnya kita dijelek-jeleki, dihina, nanti kan sama lisan ini. Nah nanti pas ketemu pasti sadari merasa, itu orang itu dulu pernah bilang saya ini gitu. Pasti dikenang-kenang sampai tua. Nah itulah hebatnya kalau kita tidak bisa menjaga lisan.
Kalau menurut saudari itu gimana? Ini harus juga. bisa menjaga itu karena begitulah. Misalnya saudari Raisya ini, saya bertanya pada saudari Raisya ini. Saudari ini memiliki sahabat nih kan? Nah, sahabat saudari ini bisa dibilang dia berkata itu tidak ada pikiran lagi, karena itu berkata sekendak, ya kan? Tidak punya Semau-maunya dia. Kan? Semau-maunya. Apa sih Kalau tanggapan saya- saudari terhadap kawan saudari harus melakukan itu, tidak bisa melakukan itu? Ini contoh nggak mungkin kan kayak gitu. Tapi kalau tanggapan dari saya soal misal ada teman yang berbicara ya sekendak atas maunya kayak berkata kasar atau toksik ya kita nasehatin, iya kan? Iya, betul. Utamanya ya nasehatin kayak gitu kayak berhenti bilang kotor atau toksik gitu kan, apalagi di bulan puasa ini kan lebih bisa menjaga lisan ya, lebih bagus menjaga lisan. Kalau bisa sih lebih menjaga lisan untuk menebus kata toksik itu diganti kayak subhanallah, astagfirullah kayak gitu kan. Biar tambah pahala kita ya. Iya, biar pahalanya juga tambah kayak gitu. Jadi enggak tambah dosa malah tambah pahala kayak gitu kan. Tapi kan gini juga saudari, kan biasanya juga ya orang itu walaupun kita nasihatin ya masih juga tuh telinga budek bilangnya nggak mau dengar, cobalah kan itu. Karena apakah perlu kita menggunakan cara lain menegurnya apa gimana menurut saudari itu? Misalnya, Apa saudari bilang juga ya? tadi kan, kita itu menegur dengan kata-kata gitu. Misalnya, kawan kita nih saudari memiliki hati yang keras gitu. Boleh tuh. Nah, apalagi kita ngomong ini bulan Ramadan loh. Kenapa sih susahnya menjaga lisan gitu ya? Kalau kita bisa menjaga lisan apapun, itu tuh bisa mendapat pahala kita kan. Tapi di sisi situ tuh kawannya tuh bilang gini misalnya, kamu sih sok itu niat gitu ya, sok Kayak saya gitu. kan. Tapi cuman sih tanggapan kita tuh kalau dia berbilang gitu ya, jawabannya gitu. Kita biarin aja, atau lagi kita Iya. terus sampai puas. Kalau dari saya sendiri sih, saya pernah dengar dari Ustaz Syauki ya, dalam sholat itu aja kalau kita tidak terpaksa terbiasa, kita harus tigasa. Jadi kalau sholat sama juga kan sholat benar juga, tapi menjaga lisan juga. Maka kita ya dipaksa, terus biarin dia terbiasa dan ya udah dia sendiri yang akan mengingat kayak toksik dalam menjaga lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata toksik itu sekarang kayak lebih baik saya menggunakan lafaz Allah kayak gitu, kayak astagfirullah, istighfar kayak gitu kan, daripada kayak gitu nggak ada dapat pahala kayak gitu kan. Kalau menurut mungkin perbedaan pendapat ya dari saudari Okta kayak gitu kan. Yang ini kalau saudari Okta gimana caranya? Saya penasaran atau udah kalau mau dengerin aku ya sudah. Gimana lagi kita? Nah gitu. Nah, gimana kalau saudari Okta Menurut cara? saya itu kan seperti penglihatan, pendengaran, dan perbuatan terlebih dahulu itu dari lisan. Itu kan terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 78, di mana kita harus menjaga lisan dari perbuatan kotor atau percakapan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Diingatkan ya. Ya. Iya. Masya Allah kawan-kawanku, kita harus bersyukur dan harus bangga. Kita kedatangan bintang tamu yang isinya daging bukan tulang, ini isinya daging, banyak daging semua. Dari saudari kita, saudari Raisya, saudari Oktavia, Masya Allah daging semua obrolannya, bukan tulang aja. Waduh, Masya Allah, rasanya mas. Terima kasih saudara. Tapi kalau kita membahas tentang media sosial ya di bulan Ramadan ini, bagaimana kalau saudari punya, kita ini semua punya handphone ya kan? Pasti pun punya. Kalau saya bertanya ini, saudari misalnya Berubah tiga aja. ya. Lupa tiga ya. Nanti hal yang kalau kita lagi scroll TikTok itu, nanti itu ketemu dengan hal yang tidak diinginkan nanti kan? Itu tuh saya ingin bertanya dengan ada yang lembut ya. Kalau misalnya bertemu dengan hal yang bisa mengurangi pahala kita, itu tuh tetap ditonton atau di skip ya? Jujur saja, enggak usah Kalau dari saya sendiri ya, Karena ini harus jujur ya. jujur ini kalau ada yang lewat ya hal yang tak senonoh, itu pasti saya skip. Karena kayaknya itu
selain kita menahan lapar, haus, kayaknya mengeluarkan pahala untuk kita sendiri. Betul, betul. Percuma aja kan kita puasa, haus, lapar, nggak dapat pahala, kan sia-sia. Gara-gara scroll TikTok. Sekarang kan lagi tren lagi berkabar kayaknya kita nih mau perang dunia ketiga ya, kabarnya sih. Iya itu. Iran sama Nah itu jadi ya. gimana sih kalau kalian melihat komentar video itu? Gimana sih perasaan kalian itu melihat itu tuh? Ada nggak sih kata-kata kalian itu seperti ingin menjelek-jelekkan negara itu Kalau atau kayak gitu tuh kayak bukan ke menjelekkan ya, lebih ke mikir wah dunia ini ya semakin singkat kayak gitu kan. Semakin singkat. apalagi kan lidah kita tuh bisa gitu. Bentar lagi kiamat ini kan Iya, bentar lagi kiamat Nah, kayak gitu kan, apa salahnya kayak gitu kan? Karena dunia semakin memanas, belum ada juga perubahan dari dunia perang ketiga kata-katanya kan. Kalau salahnya kita kayak iya mentaatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah kan kayak apalagi di gitu. bulan besar Ramadan Iya. kesempatan yang sangat bagus ini sebenarnya. Benar. Bulan yang dimana di 12 bulan itu ditetapkan oleh Allah itu cuma 1 bulan ya. Iya. Lebih istimewa untuk bulan Ramadan di kampanye. Kalau Eke ingin ya, semua bulan itu bulan Ramadan sebenarnya. Lebih ke hebatnya bulan Ramadan itu. Entah ada apa itu. Tahun puasa terus kita. Wow. Bayangkan, ya. 12 bulan tuh puasa terus. Teman-teman pernah nggak sih merasa kalau puasa kita itu sia-sia cuma karena kita ngelihat komentar yang enggak masuk di logika kita ya, di pikiran. Kalau saya sih, saya kan suka scroll kan. Ya. Lagi kalau dengar video-video yang kayak tidak jelas kan, nanti netizen tuh, saya tuh pernah mikir aja ini ya. Kenapa sih orang harus ikut campur dengan urusan yang kayak gini gitu kan? Ada yang komentar saya ini, Menjudge. buruk, terlalu cepat menilai. Sedangkan itu tuh sesuatu sekarang tuh AI loh. AI. Bayangkan ya, kita yang jelek bisa jadi ganteng, apalagi tentang video-video yang kayak gitu tuh bisa diedit ya bang. Sedangkan kalau misalnya di komentar netizen gitu ya, itulah katanya kita tuh bisa menjaga media sosial itu karena kita tidak terlalu bisa atau terlalu cepat menanggapi hal seperti itu tuh. Misalnya kita ini kan sesuatunya di HP. Nah betul di HP ini kan belum tentu terjadi ya teman. Kenapa sih harus kayak ikut-ikutan gitu kan? Tidak pantas kayak gitu. Kalau kita menyaksikan depan mata kita ya kita harus bisa menanggapi ya, tapi tidak terlalu kita tuh harus berpikir kritis kayak gitu, benar apa enggak kayak gitu. Dan saya minta satu hal sama Sultan, kalau yang jelek jangan lihat saya, kasihan. Bingung kan kalau jelek lihat saya. Kayaknya kita harus cek dulu apa yang sejarah ya, harus sejarah, cek ya. Baiklah, kita sudahi karena kita sudah sampai di penghujung acara. Saya host mengakhiri kami dari podcast UPT Perpustakaan IAIN Curug mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.